Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari dengan NIM 18112330. Mahasiswi STEANA 2 Kuala Tungkal Prodi PAI. Di sini saya akan membahas materi tentang makalah supervisi dan administrasi dan supervisi pendidikan yang berjudul Monitoring dan Evaluasi Pendidikan. Baiklah, pertama-tama pengertian dari monitoring. Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program, termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan atau program itu dapat berjalan dengan baik atau sesuai rencana, sehingga masalah yang dilihat atau ditemui dapat diatasi. Nah, sedangkan evaluasi adalah penilaian berkala terhadap relevansi penampilan, evaluasi dan dampak proyek yang tentang waktu, daerah, dan populasi. Sedangkan interpretasinya secara umum adalah evaluasi bagi banyak organisasi adalah istilah umum yang digunakan bersama-sama dengan kaji ulang. Organisasi lain menggunakan dalam pengertian yang lebih ketat sebagai penilaian yang komprehensif terhadap keluaran dan dampak proyek. Selanjutnya, tujuan monitoring. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk menilai atau melihat kondisi secara umum. Yang kedua, untuk menjamin keterlaksanaan konsep dasar, kecenderungan dan efek kumulatifnya. Untuk ketiga, mendokumentasikan beban sumber daya dan perubahan. Keempat, untuk menguji model yang dipakat dan untuk memverifikasinya. Dan lima, untuk menyediakan informasi bagi mengambil keputusan. Yang ketiga, karakteristik monitoring. Yang pertama yaitu monitoring yang baik dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan instansi terkait dan fokus pada perkembangan pencapaian tujuan. Yang kedua, melihat perkembangan program dan kerjasama tim. Dalam hal ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Yang ketiga, monitoring yang baik tergantung pada kualitas perencanaan kita seperti apa ke depannya. Itu harus kita pikirkan secara matang melalui monitoring atau pemantauan ini. Selanjutnya yang keempat, monitoring yang baik menuntut kunjungan secara berkala didukung dengan analisis perkembangan dan laporan. Selanjutnya, prosedur monitoring. Monitoring dapat dilakukan kapan saja, baik secara formal maupun informal, yang kita lakukan secara berkala dan berkesinambungan. Monitoring merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam seluruh tahapan manajemen pembinaan. Minimal monitoring dilakukan pada saat kita proses penyusunan rencana, pelaksanaan pembinaan, dan proses penyusunan laporan prosedur monitoring. Selanjutnya, prosedur monitoring ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu A. Pastikan pelaksanaan monitoring telah membaca, mengerti, dan memahami rencana strategisnya seperti apa. Yang kedua, B. Pastikan bahwa pelaksanaan monitoring pembinaan telah membaca, mengerti, dan paduan pembinaannya. Yang ketiga, susunlah kerangka acuan pelaksanaan monitoring, tetapkan hasil yang diharapkan, rumuskan sistem dan metode monitoring yang sesuai peserta didik kita nanti. Selanjutnya, 2. Evaluasi. Pengertian dari evaluasi ialah suatu penilaian dalam rangka menganukan fungsi dari administrasi pendidikan. Fungsi evaluasi sebagai administrasi pendidikan ini ialah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan yang rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Nah, setiap kegiatan itu, baik yang dilakukan oleh unsur pimpinan ataupun bawahan, memerlukan adanya evaluasi. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan serta
kemacetan-kemacetan yang diperoleh dan tindakan evaluasi itu. Selanjutnya dapat diusahakan bagaimana cara memperbaikinya setelah kita melakukan evaluasi, yang mana yang baik dan mana yang buruknya dan mana yang akan diganti ataupun diperbaiki ke depannya. Itulah fungsi dari evaluasi. Selanjutnya tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi itu dibagi dua. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khususnya ada juga. Pertama, tujuan umum dari evaluasi ialah untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan-tujuan kurikuler setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah kita tentukan sebagai guru. Selanjutnya untuk mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah kita terapkan atau kita laksanakan oleh pendidik serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus ini yang pertama yaitu untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin timbul kegairahan, rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilannya peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atas atau cara-cara perbaikannya. Nah, kita sebagai seorang guru bukan hanya untuk mentransferkan ilmu saja, tetapi kita harus dapat mengelola kelas, mengevaluasi nilai-nilai peserta didik itu dengan baik agar kita mengetahui apa kurangnya dari metode atau media dari pembelajaran yang telah kita lakukan, sehingga murid itu dapat mengerti apa yang telah kita lakukan dalam pengajaran tersebut, apa yang telah kita didik. Demikianlah fungsi dari evaluasi. Saya dari kelompok 13 mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.